Kak cara buat esainya? Pertama harus nulis apa dulu? Halo guys, welcome to EduFit, Education with Fit. Hai, siapa nih yang udah selesai daftar beasiswa unggulan? Aku yakin banyak yang udah selesai, udah submit mungkin ya. Dan aku tahu juga masih banyak dari kalian yang masih bingung soal berkasnya, soal persyaratannya, dan yang pasti soal esai beasiswa unggulan. Gimana sih cara buat esai dan ketentuan-ketentuan lainnya? Buat kalian yang belum nonton video aku, karena banyak yang nanya gitu ya di video aku yang pertama tentang beasiswa unggulan, terkait surat rekomendasi, letter of acceptance, KTM, dan lain sebagainya, itu udah aku bahas di video aku yang kedua mengenai Q&A dari beasiswa unggulan. Juga udah aku tanyakan ke banyak awardee dan juga ada sosialisasi beasiswa unggulan. Jadi kalian bisa cek dulu aja videonya, atau mungkin di atas sini ya, bukan di genteng ya, tapi di sini, ataupun mungkin di deskripsi box nanti aku cantumkan. Nih, kemari bagi kalian yang bingung nih, gimana sih cara buat esai awalannya tuh harus kayak gimana? Aku akan secara garis besarnya memberitahukan gitu ya kepada kalian gimana sih cara membuat esai beasiswa unggulan dan ketentuan-ketentuan yang harus kalian ikuti. Sebelum itu jangan lupa buat klik like dan juga subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya nih. Ada video baru dari aku, kalian gak ketinggalan gitu. Cukup ketinggalan doi aja ya, ketinggalan beasiswa gak boleh. Selain di YouTube, kalian juga bisa cek video aku ini ya. Maksud tuh info beasiswa itu di Schoolfit Instagram ataupun di yahoo_pjnt ataupun di TikTok dari Schoolfit ya. Sebenarnya bukan cuma kalian yang kesusahan dalam membuat esai beasiswa, tentu aku juga sama ya. Tapi kalian tuh harus mengetahui dulu ketentuan umum dari pembuatan esai ini. Udah pada tahu kalau esai itu seperti rangkaian kalimat gitu, cerita tapi berdasarkan diri kalian sesuai dengan judul ataupun tema yang diberikan oleh beasiswa. Karena masing-masing beasiswa itu punya temanya tersendiri. Contohnya aja beasiswa JFLS tentang peran kamu di organisasi ataupun masyarakat. Nah, sementara beasiswa unggulan apa nih? Buat beasiswa unggulan itu kontribusi yang akan kamu lakukan setelah menyelesaikan studi ya, istilahnya seperti itu. Belum kita ke tips-tips cara membuat esai, kita awali dulu dengan ketentuan umum dari pembuatan esai ini. Ketentuan esai dari beasiswa unggulan ini tenang aja, karena yang pertama itu kalian harus menggunakannya esainya itu berbahasa Indonesia ya. Jadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagi kalian yang gak bisa bahasa Inggris, tenang aja karena ini pakai bahasa Indonesia ya. Kadang juga ada yang nanya, "Kak, boleh nggak aku pakai yang bahasa Inggris?" Ketentuan dari sananya itu pakai bahasa Indonesia ya. Jadi maksimalin pakai bahasa Indonesia. Kalau misalnya ada sedikit kutipan bahasa Inggris, it's okay sih menurut aku ya. Asal memang ya kebanyakannya bahasa Indonesia aja. Terus pastiin harus sesuai dengan tema ataupun judul. Jadi ini tuh tema yang bisa dipakai juga judul. Jadi ada beberapa juga memang aku lihat esai dari awardee ini yang pakai si tema ini jadi judul, tapi ada juga yang memang dibuat judulnya itu beda lagi dari tema ya, tapi ya masuk ke tema itu gitu. Untuk judul ataupun temanya itu kontribusiku untuk Indonesia setelah menyelesaikan studi. Dari judul dan temanya mungkin kalau udah terbayang ya, tenang, nanti aku bahas setelah ini ya. Yang ketiga, ini tuh ditulis di kolom esainya kayak gini nih. Jadi langsung di si akun kalian ya. Sebelum itu biar ngeliat si ada jumlah kata ya. Jadi yang keempat itu ada ketentuan jumlah kata. Bagi S1 itu dari 1000 minimalnya 1000 kata sampai dengan 1500 kata. Sementara untuk S2 dan S3 itu dari 1500 sampai dengan 2000 kata. Jadi sekitar 4-5 halaman mungkin segituan ya. Nah itu tuh gak boleh kurang dari 1000 buat S1 ya, tapi gak boleh ngelebihi juga dari 1500, 1500. Jadi bisa sekitar 1200an lah, 1300an gitu ya buat S1 itu. S2 mungkin berapa, misal 1800 lah gitu. Jadi jangan sampai melebihi dari maksimal jumlah kata yang diharuskan. Untuk cara lihatnya di mana gitu, ini tuh sebenarnya hampir sama kayak beasiswa JFLS, di mana kalian tuh bisa copy dulu atau tulis dulu di Word, terus nanti kalian bisa salin aja di akunnya ya. Jadi meminimalisir kesalahan kalian. Kalau kesalahan sama doi, it's okay. Poin-poin yang harus ada ini tuh berdasarkan ketentuannya ya. Ada deskripsi diri ya, deskripsikan diri kalian. Next mungkin nanti aku bahas lengkap. Terus ada juga deskripsikan peran kalian yang akan dilakukan dan bagaimana cara kalian mewujudkannya ya. Intinya tuh ada 3 poin besar ini dalam esai beasiswa unggulan kalian. Terus gimana sih Kak cara buat esainya? Pertama
harus nulis apa dulu? Ini ada ayam. Jadi apa dulu sih first step gitu ya, first step yang harus kalian lakukan untuk membuat esai? Tadi udah tahu kan ketentuannya, mulai dari harus menggunakan bahasa Indonesia sampai ke jumlah katanya. Sekarang kalian catat ya, bahwa ini tuh aku berdasarkan dari referensi esai beasiswa unggulan award ya yang udah aku pahami gitu. Mungkin nih di SMP ataupun di sekolah ataupun di kuliah yang pernah bikin suatu cerita gitu ya, karangan ataupun paragraf, esai ya disebutnya, itu hampir sama aja. Cuma ini tuh terbagi ke dalam beberapa paragraf. Secara garis umumnya ya, aku untuk esai kontribusi, karena bedanya S2 ada rencana studi dan S3 ada proposal disertasi. Jadi ini aku secara umumnya untuk yang esai kontribusi. Awalan pertama ini tuh emang disuruhnya itu deskripsi diri, tapi untuk menarik perhatian, bukan perhatian si dia aja ya, tapi perhatian dari reviewer ya. Eye catching gitu ya, pas dibaca tuh wah menarik nih, jadi pengen dilanjutin baca. Nah di situ kalian bisa awali pakai quotes motivasi kalian, ataupun mungkin kutipan buku, ataupun kutipan film, kutipan lain gitu yang memang sering memotivasi kalian. Misalnya kita baca buku juga ya, biasanya emang suka kan kalau misalnya dari awalnya udah menarik. Kalau misalnya dari awalnya udah boring kan jadi males kan untuk ngelanjutin bacanya. Sementara memang pendaftar beasiswa unggulan ini banyak banget ya. Setelah itu kalian bisa masuk ke bagian deskripsi diri kalian. Dari katanya aja deskripsi diri ya, berarti di situ kalian sebutkan atau tuliskan latar belakang diri kalian, latar belakang keluarga kalian. Tapi guys, perlu digarisbawahi, ini tuh nggak perlu yang kayak dramatisir ya. Maksudnya tuh ini harus sesuai dengan diri kalian ya. Misal kalian lahir di mana, dari keluarga yang seperti apa gitu. Tapi jangan terlalu di bold bahwa misalnya kalian dari keluarga yang kurang mampu lah atau apa, karena di sini tuh kan kategorinya juga mahasiswa yang berprestasi. Misal pendidikan kalian mulai dari jenjang yang awal aja ya. Karena untuk beasiswa unggulan ini lumayan panjang juga ya, untuk 1.500 sampai 2.000 ataupun dari 1.000 sampai 1.500 kata. Pendidikan kalian SMP-nya ini, terus kalian pas SMP-nya aktif di organisasi ini gitu, ke SMA lanjut lagi masuknya ke IPA karena suka IPA, dan mungkin juga bisa disambungin ke program studi yang sekarang kalian ambil. Apa sih kalian pilih program studi itu, dan juga alasan kenapa kalian itu di universitas ini. Itu juga nyambung ke poin yang kedua, yaitu mengenai deskripsi peran yang akan dilakukannya. Mana sih kalian untuk mewujudkan kontribusi untuk Indonesia ini. Di bagian ini juga selain itu kalian bisa masukin juga isu-isu hangat, bukan cuma gorengan aja yang hangat, tapi isu juga permasalahan-permasalahan yang memang lagi happening nih, sesuai gitu ya dengan tujuan dari beasiswa unggulan ini seperti apa gitu, agar kalian tuh ada kontribusinya bagi Indonesia. Misal nih, bagi kalian yang ngambilnya tuh bidang pendidikan, kenapa sih kalian ngambil pendidikan? Misal karena pendidikan di Indonesia masih belum merata lah, atau mungkin fasilitasnya apa gitu, pengen ada kontribusinya dalam bidang pendidikan dengan misal ikut juga organisasi himpunan mahasiswa, terus misalnya BEM fakultas, BEM Unip. Bagus banget ya, karena kan untuk esai sendiri itu merupakan awalan kalian nanti saat diwawancara ya. Wawancara ya pastinya kurang lebih yang ada di esai kalian, dan juga berkas-berkas yang kalian submit. Kalian misalnya ada prestasi, ini bagus banget ya prestasi itu. Sebutkan juga misal kalian juara lomba debat kah gitu, tingkat nasional ataupun internasional, karena diutamakan sih punya ya. Tapi bagi kalian yang nggak ada, it's okay. Apalagi kalau misalnya kalian punya komunitas-komunitas sosial dan mungkin aktif dalam kegiatan relawan ataupun volunteer, juga bagus sih, karena sejalan menurut aku dengan tujuan dari beasiswa unggulan ini. Mungkin sebelum kalian buat esai bisa riset kecil-kecilan ya, maksudnya tuh search di Google kira-kira tujuan dari beasiswa unggulan ini apa, hal yang relevan dengan jurusan kalian tuh apa, terus kenapa sih kalian milih program itu, apa kontribusi program itu buat Indonesia. Itu juga bisa masuk ke bagian yang ketiga, yaitu bagaimana sih cara kalian mewujudkannya ya, ikut organisasi tentang pendidikan lah atau apa. Kalau misalnya kalian ambil pendidikan, kalau ambilnya yang tentang agribisnis atau agrikultur gitu, juga bisa disesuaikan. Misal karena di Indonesia kait kebijakan untuk pertanian atau mungkin pengelolaan sumber daya alamnya masih belum sesuai, atau bagaimana mungkin kesejahteraan petani gitu. Di sana kalian bisa cantumkan ide-ide pikiran kalian. Cara mewujudkannya juga, karena ini emang judul besarnya juga, kontribusiku untuk Indonesia setelah menyelesaikan studi. Misal kalian ada keinginan untuk membuat suatu komunitas sosial ya, bagusnya memang pas kalian menjadi mahasiswa ya, ataupun mungkin setelah menyelesaikan studi. Komunitas yang seperti apa gitu, yang sesuai dengan tujuan dari beasiswa unggulan. Intinya tuliskan prestasi, pengalaman-pengalaman organisasi ataupun volunteer yang sesuai dengan diri kalian, gak boleh dilebih-lebihkan ya.
dikurang-kurangin kayaknya nggak bakal ya. Tapi intinya sesuai dengan diri kalian aja, sesuai dengan kenyataan yang terjadi ya. Saya itu seperti promosi juga sih. Kenapa sih kalian layak dipilih sebagai penerima beasiswa unggulan ya, secara tersirat nih. Jadi pastiin ada relevansinya antara jurusan yang kalian pilih, terus kontribusi-kontribusi kalian, pengalaman organisasi, dan hal-hal yang kalian sebutin di esai gitu. Untuk garis besarnya gitu ya, kalian ataupun quotes awal, terus perkenalan diri, pendidikan kalian, prestasi-prestasi, pengalaman organisasi, juga peran yang kalian ambil di organisasi ataupun peran yang kalian ambil untuk Indonesia, kontribusinya di jurusan, kontribusi jurusan kalian bagi Indonesia seperti apa gitu. Misalnya udah gitu ya yang bagian isi, akhirnya bisa ditarik kesimpulan lagi. Misal jadi mungkin di akhirnya bisa tambah quotes lagi ataupun kata-kata yang memang ada hubungannya dengan judul yang kalian ambil. Karena ada juga mungkin ya yang si temanya itu nggak dijadiin judul, jadi judulnya beda lagi. Misal pendidikan merupakan salah satu caraku berkontribusi, misal ya. Itu dulu di Word ya, misal kalian tuh kebanyakan itu bisa dieliminasi nantinya. Jadi tulis aja dulu semua, nanti poin-poin yang kira-kiranya udah sering diomongin terus kalian bisa eliminasi aja agar gak terlalu banyak gitu ya. Jadi mungkin di range-nya jangan sampai mepet juga di batas maksimal, tapi jangan terlalu mepet juga di batas minimal gitu. Jadi pastiin sesuai aja. Pastikan untuk ejaan bahasa Indonesianya yang benar ya. Kalian bisa di Google banyak yang kata-kata baku gitu. Walaupun ini mungkin menceritakan diri kalian, tapi pastiin sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Tanda bacanya, terus kata yang asing itu bisa di italik. Pokoknya penulisan tanda baca itu penting banget. Kan banyak banget pasti yang daftar beasiswa unggulan ya. Jangan sampai kesalahan kecil aja membuat kalian tidak lolos beasiswa unggulan ini. Kalian juga bisa minta untuk di proofread ya. Ini mungkin ke award beasiswa unggulan. Kalian mungkin bisa lihat di deskripsi box ya, ada Kak Christine yang baik banget nge-share tips-tips buat esai ini di Instagramnya. Jadi kalian mungkin bisa kontak beliau. Selain itu kalian juga bisa minta baca ke teman kalian apakah esai aku ini dimengerti oleh manusia ataukah tidak gitu. Apakah oleh koyapi? Pastinya dimengerti sih, tapi mungkin ada bahasa-bahasa yang mungkin rancu, nanti kalian bisa ganti. Udah ditulis dan udah katanya pas, kalian bisa langsung aja salin ke akun bagian esai beasiswa unggulan. Setelah itu ya pastinya percaya diri aja dan berdoa ya. Kalau misalnya kalian aja gak percaya diri dengan esai kalian, bagaimana orang lain bisa percaya diri dengan kalian ya? Intinya mindset aja dulu. Kalau misalnya kalian udah berusaha, pasti dapat yang terbaik insya Allah. Intinya harus jujur sesuai dengan prestasi yang kalian punya, sesuai dengan pengalaman organisasi. Dan kalau misalnya aku cepetan ataupun ada hal yang tidak dimengerti, kalian bisa komentar aja. Kalau kecepatan bisa atur di kecepatan pemutarannya, karena aku takut ini tuh terlalu lama durasinya dan kalian malah skip gitu. Oke guys, mungkin gitu aja. Kalian juga bisa tanyakan di kolom komentar bagi yang mungkin kelewat. Cek juga di Instagram dan juga TikTok dari Scofit, ataupun nemu tanya-tanya khususnya di Instagram dari yahoo_pjnt ya. Semangat, mungkin next aku akan ada tips and trick lolos ya beasiswa unggulan selain bahas esai ini dengan salah satu award beasiswa unggulan. Jadi pastiin kalian buat follow dan juga subscribe ya. Ini aku kayak mau lebaran ya. Minal aidin wal faizin. Gading. Ya udah sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tasyakur ederim. See you.